Saya akan memberitahu Anda sesuatu yang mungkin akan mengubah semua yang Anda kira telah Anda pahami tentang spiritualitas. Dan ini bukan teori konspirasi, bukan pula New Age, atau pengembangan diri yang menyamar sebagai esoterisme. Ini adalah pengetahuan langsung dari sumber paling murni yang pernah diterima Barat, Elena Blavatsky. Dan jika Anda telah sampai sejauh ini, itu bukan kebetulan. Sudah ada sesuatu di dalam diri Anda yang menarik Anda menuju kebenaran ini. Jadi mari kita langsung ke intinya. Anda bisa menjadi seorang inisiat tanpa menyadarinya. Dan saya tidak berbicara tentang citra fantastis yang dijual di mana-mana, ritual rahasia, kuil, lilin, jubah, dan simbol-simbol misterius. Semua itu memang ada, tetapi itu semua hanya untuk pertunjukan. Blavatsky menyebutnya cangkang kosong. Proses inisiasi yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kelompok, ordo, atau gelar yang mengesankan. Inisiasi sejati terjadi di dalam diri Anda, seringkali tanpa Anda sadari. Dan ketika Anda akhirnya memahami apa yang terjadi, Anda telah melewati titik tanpa kembali. Saya akan menjelaskan persis apa artinya itu. Tetapi pertama-tama, kita perlu menghancurkan beberapa ilusi yang mungkin masih Anda pegang. Ilusi pertama adalah percaya bahwa inisiasi adalah sesuatu yang dapat Anda cari. Bukan begitu. Anda tidak menjadi inisiat dengan pergi ke toko buku esoteris, membeli beberapa buku, atau melakukan ritual di rumah. Tidak seperti itu caranya. Menurut Blavatsky, dan dia sangat jelas tentang hal ini, inisiasi dimulai ketika monad Anda, percikan ilahi Anda, memutuskan waktunya tepat. Dan ketika itu terjadi, Anda tidak punya pilihan. Cobaan dimulai, ujian muncul, dan kesadaran Anda meluas dengan cara yang tidak Anda minta, dan seringkali tidak Anda inginkan. Anda dapat terus hidup normal, bekerja, mengurus keluarga Anda, mengikuti rutinitas Anda, tetapi tiba-tiba, transformasi mendalam muncul di dalam diri Anda, yang tidak mungkin diabaikan. Ilusi kedua adalah berpikir bahwa para inisiat adalah makhluk terpisah, yang tinggal di biara atau tergabung dalam perkumpulan rahasia. Blavatsky dengan jelas menyatakan bahwa sebagian besar inisiat sejati tidak menyadari siapa mereka sebenarnya. Mereka tidak mengenakan simbol, tidak berbicara seperti mistikus, dan tidak memposting pernyataan mendalam di media sosial. Mereka adalah orang biasa, menjalani kehidupan biasa, tetapi mengalami pengalaman batin yang akan meninggalkan bekas selamanya. Dan justru itulah mengapa video ini ada. Karena jika Anda merasakan hal-hal tertentu, jika Anda mengamati perubahan yang tidak dapat Anda jelaskan, mungkin Anda telah melewati ambang batas inisiasi pertama, tanpa mengetahui bagaimana menyebutnya. Sekarang, mari kita lihat apa yang sebenarnya diajarkan Blavatsky, karena banyak yang telah diputarbalikan. Dalam teosofi asli, inisiasi adalah perluasan kesadaran yang dipaksakan melalui cobaan tertentu. Ini bukanlah pencerahan tiba-tiba, bukan pula kebangkitan kundalini, atau perjalanan astral yang sadar. Fenomena ini dapat terjadi, tetapi itu adalah konsekuensi, bukan inisiasi itu sendiri. Inisiasi sejati dimulai ketika kesadaran Anda didorong melampaui batasnya. Dan itu tidak menyenangkan. Seringkali menyakitkan. Blavatsky berbicara tentang 7 tingkatan inisiasi, tetapi 3 tingkatan pertama masih terjadi dalam kehidupan fisik. Yang pertama terdiri dari melihat menembus maya, ilusi. Yang kedua, menguasai tubuh astral dan emosi. Yang ketiga, mengakses manas yang lebih tinggi, kecerdasan spiritual, dengan melepaskan diri dari aliran pikiran dan keinginan otomatis. Tingkat-tingkat selanjutnya sudah melampaui kondisi manusia biasa. Tetapi untuk saat ini, yang penting adalah tingkat pertama, karena semuanya dimulai dari sana. Dan ada tanda-tanda yang sangat spesifik. Tanda pertama sangat mengganggu. Anda mulai merasakan kepalsuan di mana-mana. Ini bukan pesimisme, ini adalah persepsi langsung. Anda melihat bahwa kehidupan manusia sebagian besar adalah sebuah pertunjukan. Orang-orang memainkan peran, mengekspresikan emosi yang tidak mereka rasakan, hidup sesuai dengan skrip yang tidak pernah mereka pertanyakan.
Anda mengamati hubungan dan membedakan mana yang nyata dari mana yang merupakan pertunjukan sosial. Anda berpartisipasi dalam percakapan, tetapi Anda merasakan bahwa percakapan itu hampa. Anda pergi bekerja dan melihat rutinitas yang tidak bermakna. Dan yang terpenting, Anda tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihat. Sebelumnya, Anda adalah bagian dari drama tanpa menyadarinya. Sekarang, Anda melihat drama itu, dan itu memisahkan Anda dari orang lain. Tanda kedua adalah kesepian yang tidak dipahami siapapun. Anda bisa dikelilingi orang, namun tetap merasa sangat kesepian. Minat Anda berubah. Percakapan dangkal tidak lagi memberi Anda nutrisi. Anda ingin berbicara tentang kesadaran, eksistensi, kebenaran, tetapi orang lain menghindari topik-topik ini. Anda merasa seperti berada pada frekuensi yang berbeda. Tanda ketiga, Anda merasakan sebuah misi tanpa mengetahui apa itu. Itu bukan sebuah keinginan yang sederhana dan samar, tetapi tekanan yang konstan, perasaan bahwa sesuatu yang penting menanti Anda. Bukan untuk kemuliaan atau uang, tetapi terkait dengan kebenaran dan pengetahuan. Anda merasakan arah, tanpa melihat jalannya dengan jelas. Tanda keempat, mimpi Anda berubah secara radikal. Mimpi menjadi hidup, koheren, hampir nyata. Anda menjelajahi tempat-tempat yang tidak dikenal, bertemu makhluk yang mengajari Anda, menerima informasi. Anda bangun dengan pemahaman yang belum pernah Anda pelajari. Ini bukan imajinasi. Ini adalah bentuk pengajaran. Tanda kelima, rasa takut akan kematian menghilang. Bukan melalui kepercayaan, tetapi melalui kepastian batin. Anda tahu bahwa Anda bukanlah tubuh ini. Kematian menjadi transisi, bukan akhir. Tanda keenam, Anda secara fisik merasakan kebohongan itu. Tubuh Anda bereaksi terhadap kepalsuan. Anda melihat ketidakkonsistenan, pada orang lain maupun pada diri Anda sendiri. Anda tidak dapat lagi menipu diri sendiri. Tanda ketujuh, adalah bahwa Anda ada di sini. Anda menemukan pesan ini tepat pada saat Anda mencari jawaban. Ini bukan kebetulan. Menurut Blavatsky, ada sinkronisitas, hukum daya tarik karma. Ketika Anda siap, pengetahuan akan datang kepada Anda. Jika Anda mengenali beberapa tanda ini dalam diri Anda, maka mungkin Anda telah melewati tahap pertama inisiasi. Dan ini menyiratkan hal-hal penting. Pertama, tidak ada jalan kembali. Anda tidak bisa lagi menjadi tidak sadar. Kedua, ini baru permulaan. Ujian akan terus berlanjut. Terakhir, Anda memiliki tanggung jawab untuk memahami, mempelajari, dan berevolusi secara sadar. Tetapi inilah bagian yang jarang diterima orang, inisiasi bukanlah proses yang lembut. Ini adalah dekonstruksi. Anda kehilangan ilusi, identitas, terkadang hubungan. Anda melewati fase kesendirian, kebingungan, dan transisi. Anda harus belajar kembali bagaimana hidup secara sadar. Dan tidak seorang pun di sekitar Anda akan benar-benar memahami apa yang Anda alami. Jadi Anda memiliki dua pilihan, mengabaikan dan melawan, atau menerima dan bergerak maju. Terimalah bahwa prosesnya sudah berlangsung. Pelajari, amati pikiran Anda, kembangkan daya pengdiscernment, praktikan welas asih. Jalan ini jauh dari kata mulia. Jalan ini menuntut, terkadang menyakitkan, tetapi tak terhindarkan. Karena Anda tidak punya pilihan. Sesuatu di dalam diri Anda mendorong Anda. Jadi sekarang setelah Anda tahu, putuskan, melawan atau bekerja sama. Tetap di permukaan atau menyelam lebih dalam. Tetapi satu hal yang pasti, prosesnya telah dimulai. Dan itu tidak akan berhenti. Tidak ada yang siap. Kita melangkah ke dalam api, dan kita diubah saat kita terbakar. Jika Anda telah sampai sejauh ini, itu karena Anda adalah salah satu dari mereka yang memilih kebenaran, meskipun itu tidak nyaman. Jadi berhentilah mencari validasi eksternal. Berhentilah menunggu izin. Anda sudah tahu.
Anda adalah orang dalam. Bertindaklah seperti orang dalam. Sekarang, ada aspek yang hampir tidak pernah dibicarakan siapapun, bahkan di antara mereka yang familiar dengan ajaran ini. Setelah Anda melewati ambang batas pertama itu, prosesnya tidak hanya berlanjut, tetapi menjadi lebih tepat, lebih cerdas, hampir seperti operasi bedah. Yang perlu Anda pahami adalah bahwa cobaan yang Anda hadapi bukanlah acak. Itu terkalibrasi. Disesuaikan secara tepat dengan kelemahan Anda, keterikatan Anda, segala sesuatu yang masih menghalangi Anda untuk melihat dengan jelas. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap situasi yang mengganggu Anda, setiap konflik, setiap kehilangan, adalah respons langsung terhadap apa yang perlu Anda lampaui. Dan semakin jauh Anda maju, semakin jelas hal ini. Anda akan mulai memperhatikan bahwa situasi tertentu berulang. Tipe orang yang sama, dinamika yang sama, emosi yang sama yang kembali lagi dan lagi, sampai Anda mengerti. Sampai Anda melihat polanya. Dan pada hari Anda benar-benar melihatnya, ketika Anda berhenti bereaksi secara otomatis, situasi itu menghilang. Bukan karena Anda menghindarinya, tetapi karena Anda tidak lagi membutuhkannya. Disinilah prosesnya menjadi nyata. Sesuatu yang lain akan terjadi, dan itu bisa mengganggu. Persepsi Anda tentang waktu akan berubah. Anda akan mulai merasa bahwa masa lalu, masa kini, dan masa depan tidak terpisah seperti yang Anda pikirkan. Intuisi tertentu akan muncul bahkan sebelum peristiwa terjadi. Anda akan mengetahui sesuatu tanpa dapat menjelaskan bagaimana. Dan pada awalnya, Anda akan ragu. Anda akan berpikir Anda sedang membayangkan sesuatu. Tetapi itu bukan imajinasi. Itu adalah kesadaran Anda yang mulai beroperasi di luar batas biasanya. Tetapi berhati-hatilah, disinilah banyak orang tersesat. Karena kemampuan ini, persepsi ini, dapat dengan mudah memberi makan ego jika Anda tidak waspada. Anda dapat mulai percaya bahwa Anda istimewa, berbeda, lebih unggul dari orang lain. Dan begitu itu terjadi, proses tersebut segera mengoreksi Anda. Dengan satu atau lain cara, hidup akan membawa Anda kembali pada kerendahan hati. Selalu. Itulah mengapa Blavatsky sangat menekankan poin yang jarang dianggap serius oleh banyak orang, kemurnian niat. Bukan kemurnian moral yang kaku, tetapi kejelasan batin. Mengapa Anda berada di jalan ini? Mengapa Anda ingin memahami? Mengapa Anda ingin melihat? Jika jawabannya mengandung keinginan untuk superioritas, kendali, atau pengakuan, Anda akan menghadapi rintangan. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai penyesuaian. Jalan ini menuntut ketulusan. Ada juga realitas lain yang harus Anda sadari. Semakin halus persepsi Anda, semakin sensitif Anda terhadap lingkungan sekitar. Tempat, orang, energi. Semuanya lebih memengaruhi Anda. Apa yang sebelumnya dapat Anda toleransi menjadi beban, bahkan terkadang tak tertahankan. Anda harus membuat pilihan. Pilih dengan siapa Anda menghabiskan waktu. Pilih apa yang Anda konsumsi, apa yang Anda tonton, apa yang Anda dengarkan. Karena semuanya memengaruhi keadaan batin Anda. Dan pada tingkat ini, Anda tidak dapat lagi berpura-pura bahwa itu tidak berdampak. Lingkungan Anda menjadi perpanjangan dari kerja batin Anda. Dan ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Seiring kemajuan Anda akan menyadari bahwa rintangan sebenarnya bukanlah dunia luar. Bukan pula orang lain. Bukan pula keadaan. Rintangan sebenarnya adalah identifikasi Anda. Setiap kali Anda menderita, jika Anda melihat dengan jujur, Anda akan melihat bahwa ada keterikatan. Sebuah gagasan tentang diri yang merasa terancam, ditolak, terluka. Dan selama identifikasi ini tetap aktif, prosesnya terus berlanjut. Tetapi pada hari Anda mengamati tanpa mengidentifikasi, sesuatu akan terbebaskan. Bukan secara intelektual. Sungguh. Dan pada saat itu, Anda mulai memahami apa arti kebebasan batin.
Ini bukan tentang mengendalikan dunia. Ini bukan tentang menghindari rasa sakit. Ini tentang tidak lagi didefinisikan oleh apa yang terjadi. Dan akhirnya, ada satu hal terakhir yang perlu Anda dengar. Anda tidak sendirian. Meskipun semua yang Anda alami membuat Anda merasa sebaliknya. Meskipun tidak ada seorang pun di sekitar Anda yang memahami apa yang Anda alami. Meskipun Anda mengalami periode keheningan, keraguan, isolasi. Proses ini dipandu. Bukan seperti yang dibayangkan ego, dengan tanda-tanda dramatis atau suara-suara eksternal. Tetapi secara halus, konsisten, dan tepat. Melalui situasi, sinkronisitas, intuisi, dan pertemuan. Anda sedang diamati. Anda sedang diuji. Tetapi Anda juga didukung. Selalu. Jadi, jika terkadang Anda merasa tersesat, ingatlah ini. Fakta bahwa Anda menyadari jalan ini berarti Anda sudah menempuhnya dengan benar. Anda tidak perlu memiliki semua jawaban sekarang juga. Anda hanya perlu terus maju. Amati. Pelajari. Sesuaikan. Berulang kali. Karena inisiasi bukanlah sebuah peristiwa. Ini adalah proses yang hidup. Dan sekarang, Anda sepenuhnya menjadi bagian darinya. Ada lapisan yang lebih dalam lagi, sebuah tahap yang jarang dibicarakan orang, bukan karena itu rahasia, tetapi karena sulit untuk dipertahankan. Pada tahap ini, pekerjaan bukan lagi sekadar melihat ilusi pada orang lain atau di dunia. Tantangan sebenarnya adalah melihat ilusi secara langsung, saat Anda mengalaminya. Bukan setelahnya. Bukan dalam retrospeksi. Tetapi tepat pada saat itu terjadi. Disitulah letak perbedaannya. Karena mudah dipahami setelahnya. Mudah untuk mengatakan, saya bereaksi karena ego, saya terbawa suasana, saya tidak sadar. Tetapi tetap jernih saat emosi meningkat, saat ego mencoba untuk mendapatkan kembali kendali, itu adalah level yang sama sekali berbeda. Dan itulah tepatnya yang mulai dituntut dari Anda. Anda akan ditempatkan dalam situasi di mana Anda merasakan reaksi meningkat, kemarahan, ketakutan, frustrasi, kebutuhan akan validasi, dan pada saat yang sama, bagian lain dari diri Anda mengamati. Diam. Tenang. Hadir. Pada awalnya, kedua keadaan ini hidup berdampingan dalam konflik. Satu bagian bertindak, bagian lain mengamati. Namun seiring waktu, jika Anda tetap waspada, pengamat akan mengambil lebih banyak ruang. Ia menjadi lebih kuat daripada reaksi. Dan secara bertahap, sesuatu berubah. Anda tidak lagi bereaksi dengan cara yang sama. Anda memilih. Dan transisi ini sangat penting, karena disinilah Anda beralih dari makhluk yang terkondisi, menjadi makhluk yang sadar. Namun berhati-hatilah, karena fase ini juga membawa kelelahan yang halus. Bukan kelelahan fisik, tetapi kelelahan kewaspadaan. Menjadi sadar membutuhkan energi. Terus-menerus mengamati pikiran, emosi, dan reaksi Anda, dapat menjadi beban jika Anda mencoba mengendalikan semuanya. Dan disinilah banyak orang melakukan kesalahan. Mereka berpikir tujuannya adalah untuk mengendalikan setiap pikiran, setiap emosi. Bukan begitu. Tujuannya bukanlah kendali. Tujuannya adalah kehadiran. Ada perbedaan besar antara keduanya. Kendali menciptakan ketegangan. Kehadiran secara alami melarutkan apa yang tidak selaras. Semakin Anda membumikan diri dalam kehadiran, semakin sedikit Anda perlu melawan diri sendiri. Pikiran datang, dan pergi. Emosi muncul, dan berubah. Dan Anda tetap ada. Stabil. Pada saat inilah Anda mulai merasakan sesuatu yang sangat istimewa, semacam keheningan batin, bahkan di tengah kekacauan. Dan keheningan ini bukanlah kekosongan. Ia hidup. Dari ruang inilah pemahaman sejati muncul. Bukan pemahaman intelektual, tetapi kejelasan langsung.
Seketika, Anda tidak perlu lagi menganalisis begitu banyak. Anda melihat. Dan ketika Anda melihat, Anda tahu. Tetapi sekali lagi, tingkat ini membutuhkan kewaspadaan. Karena ego tidak menghilang seketika. Ia menjadi lebih halus. Ia dapat bersembunyi di balik spiritualitas itu sendiri. Di balik gagasan seperti, saya terjaga, saya mengerti, saya berbeda. Dan jika Anda tidak hati-hati, Anda bisa jatuh ke dalam ilusi yang lebih dalam. Bahwa Anda telah selesai. Padahal jalan masih berlanjut. Selalu. Ada juga transformasi lain yang mulai muncul di sini. Hubungan Anda dengan tindakan berubah. Anda bertindak kurang impulsif, kurang karena kebutuhan untuk membuktikan diri atau mengimbangi, dan lebih karena keselarasan. Beberapa hal yang dulu Anda paksakan menjadi tidak perlu. Beberapa peluang datang dengan mudah. Beberapa keputusan hampir terjadi dengan sendirinya. Ini bukan pasivitas. Ini adalah ketepatan. Anda mulai bertindak pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, tanpa perlawanan batin. Dan itu mengubah segalanya. Tetapi mungkin poin terpenting dari fase ini adalah ini. Anda menyadari bahwa jalan ini bukan tentang menjadi sesuatu. Ini tentang menyingkirkan apa yang bukan diri Anda. Segala sesuatu yang Anda pikir adalah diri Anda, peran Anda, identitas Anda, cerita Anda, mulai runtuh lapis demi lapis. Dan apa yang tersisa, tidak perlu dibangun. Itu sudah ada di sana. Hening. Stabil. Hadir. Dan semakin dekat Anda, semakin jelas kebenaran itu. Anda tidak pernah tersesat. Anda hanya teridentifikasi dengan apa yang bukan diri Anda. Jadi teruslah berjalan. Bukan dengan ketegangan. Bukan dengan rasa takut. Tetapi dengan kejelasan. Karena sekarang, Anda tidak lagi mencari jalan. Anda secara sadar menapakinya.